Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bapak yang saya hormati, rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada malam ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak Ibu Haja Nenek Krisnawati. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dan ikut serta dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, yang mana sebagai peserta guru penggerak akan menyampaikan ataupun seminar yang bertemakan diskriminasi budaya positif. Sebelum pemaparan materi, ada hal ataupun ada sambutan yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Saloma. Kepadanya dipersilahkan. Mungkin belum hadir, Bapak. Barangkali sudah hadir atau belum? Masih dalam proses, Bapak. Mungkin nanti saja bisa terakhir memberi penguatan. Oke, baik. Kalau memang Bapak Kepala Sekolah belum bisa hadir dalam kesempatan ini, untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada peserta guru penggerak Ibu Haja Nenek Krisnawati untuk menyampaikan materi tentang diskriminasi budaya positif. Dipersilahkan, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Salopa, yang terhormat Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan sejawat yang alhamdulillah pada malam hari ini menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membalas kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa dan kenikmatan hidup yang alhamdulillah sampai saat ini kita bisa beraktivitas selayaknya orang-orang sehat pada umumnya. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak guru hebat, alhamdulillahirobbilalamin, saya ucapkan bahwasannya pada malam ini Bapak Ibu guru bisa hadir, bisa
mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Terima kasih juga atas semua masukan, motivasi, dorongan dari Bapak, Ibu guru semuanya dan rekan sejawat, sehingga saya sampai pada pendidikan guru penggerak ini pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif tanpa ada kendala suatu apapun. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu moderator, Bapak moderator yang telah membawakan acara ini dan rekan-rekan yang telah membantu agar acara ini terlaksana, di mana waktunya sangat mepet sekali dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa saya laksanakan di sekolah tentunya. Bapak Kepala Sekolah, terima kasih telah hadir. Baiklah, kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Dalam modul ini kita akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Ibu Andai, mohon di share screen PowerPoint-nya. Pencet tapi mencet Sudah ada, terima kasih Ibu. Sudah ada. Ya, sudah ya. Pada diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif, kita juga akan mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki dan meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebijakan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada peserta didik. Kembali lagi Ibu, punten. Nah, di mana budaya positif ini merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sebuah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Ibu. Budaya sekolah yang positif memungkinkan siswa untuk tumbuh berkembang dan bisa mencapai potensi mereka sepenuhnya dalam upaya untuk mencapai kegiatan ini. Ada beberapa konsep inti yang diterapkan, diantaranya yaitu ada 6 konsep inti dalam budaya positif, diantaranya yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah merupakan konsep inti budaya positif. Selanjutnya Ibu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang sangat mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat kepada murid. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran.
Hal ini juga mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih otonom, kritis, dan kreatif. Di sini ada sebuah kegiatan kepalan tangan, di mana ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalkan A itu bisa dikatakan adalah Anda, dan B itu adalah teman Anda. Skenario-nya saya bacakan dulu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan yang sangat kuat. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dan teman Anda B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Mungkin dari Bapak atau Ibu guru di sini siapa yang akan bersukarela untuk mempraktekannya? Mungkin siapa yang jadi A dan siapa yang akan menjadi B? Silahkan. Ibu Anda, Ibu Deti, Ibu Agna, Ibu Is, mungkin silahkan agar berpartisipasi. Klik nama profil atau profil nama. Ibu Anda boleh. Boleh, Jadi, silakan, mangga. Siapa temannya? Bisa berkolaborasi dengan Ibu Deti mungkin? Bu Deti mau jadi Bisa. yang mengepal atau jadi Boleh, yang boleh. Aku yang temannya, B. Jadi tugas Ibu Anda di sini adalah sobeklah secari kertas, tuliskan di situ apa yang berharga dalam hidup Ibu Anda. Lalu genggamlah tangan Ibu Anda sekuat mungkin. Dan tugas Ibu Deti itu bagaimana caranya agar kepalan tangan Bu Anda itu bisa terbuka. Apa yang dapat Ibu Deti lakukan agar kepalan tangan Ibu Anda itu bisa terbuka? Akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk Sudah mengepal. Sudah, silakan Ibu Deti, apa yang Ibu lakukan agar kepala Ibu Anda itu terbuka? Ayo Bu Deti. Wani Wani piro Bu Deti. Ayo, Bu merayur dik, memarah, bit, pukul, boleh saja, apa pokoknya bagaimana agar kepala Anda terbuka. Boleh ditukar sama Gehu, Bu Deti boleh. ditukar sama bukan tangan. Apakah Ibu Anda ditukar di tangannya? Tidak. Tidak. Terus, Tidak. ayo, mungkin Ibu Agna yuk. Katanya Pak Uri. Boleh. Wadahnya. Tidak, Pak Urip, saya mah tidak akan dikasih ke siapapun. Siapa lagi yang bisa membudaya atau mungkin? Silakan. Dibuka nanti Tidak, yang terjadi adalah saya tetap mempertahankan apa yang saya miliki. Saya tidak akan menggantinya dengan apapun, saya tidak akan memberikannya pada siapapun. Sudah. Bagaimana? Dilanjutkan? Lanjut. Sudah dirayu? Tidak, saya tidak Apa yang bisa dilakukan Ibu dirayu. Deti? Udah ayo. Saya tidak bisa dirayu. dirayunya pakai baso sama pakai ganti pakai lapis tapi tidak mau tuh. Tidak,
Tidak, saya tidak akan memberikannya pada siapapun. Oh Milik iya, saya ini, utuh. oh iya. Dari gambaran ya, berarti Ibu Anda tetap dengan pendiriannya ya. Jadi Ibu Anda tidak bisa digoyahkan, dirayu atau dihardik meskipun itu dicubit, dipukul atau di bagaimanapun Ibu Anda tetap dengan pendiriannya. Artinya Ibu Anda itu memiliki kontrol diri, Ibu Anda itu tetap mengontrol diri ya. Dan di sini gambaran tentang perubahan paradigma belajar itu adalah ketika kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, meskipun orang lain menghardik, membujuk, mengganti dengan uang sekalipun, mengganti dengan uang 1 miliar sekalipun, membenci kita sekalipun, menggelitik. Terus siapa yang memiliki kontrol untuk membuka tangan kita itu tadi siapa? Saya sendiri. Nah, diri saya sendiri atau diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, tentu adalah diri kita, meskipun tadi Bu Deti atau Bu Agna atau Pak Urip membujuk dengan segala hal, tetap saja Ibu Andai dengan pendiriannya, dengan segala kontrol dirinya, tetap dengan percaya diri agar kepalan tanggal tersebut tidak terbuka. Nah, itu adalah gambaran tentang perubahan paradigma, dan kadang-kadang orang lain juga bisa mempengaruhi kita, tetapi yang sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kembali, Ibu lanjut slide-nya. Ya. Nah, kembali tadi ke kepalan tangan tersebut, kita sudah mendapat kesimpulan ya, bahwa yang bisa mengontrol diri kita salah satunya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Di dalam suasana kelas ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Di sini ada beberapa teori miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita sering berpikir kita adalah sangat dominan di kelas. Kita adalah pemimpin di kelas. Kita berpikir kita bisa mengontrol murid kita sendiri. Jadi apa yang kita ucapkan terhadap murid, apa yang kita perintahkan kepada murid, pasti murid tersebut akan mematuhinya. Kita perintahkan A, murid tersebut harus mengatakan A. Kita perintahkan B, murid tersebut akan mematuhi B. Nah, itu adalah hanya sebuah ilusi. Jadi apa yang kita suruh murid melakukan anak, sebetulnya itu adalah sebuah ilusi saja. Dan yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi terkadang saya juga kalau di kelas suka memberikan atau melakukan motivasi kepada anak-anak, menceritakan pengalaman saya, memberikan motivasi, memberikan penguatan positif. Nah, pada awalnya mungkin mereka tertarik ya dengan pengalaman-pengalaman kita, namun ini tidak akan bertahan lama. Ketika mereka tidak ada motivasi dalam diri mereka, jadi itu hanyalah sebuah ilusi saja. Jadi mereka akan bosan dengan motivasi-motivasi kita, tetapi dalam diri mereka tidak tertanam motivasi pada diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
kita seringkali bahwa kita tanpa sadar memberikan kritik kepada siswa, kemudian membuat mereka merasa bersalah. Contohnya, misalnya kita membuat kritik pada saat pengibaran bendera, biasanya seorang pembina itu langsung mengkritik atau memberi penilaian apa yang sudah dilaksanakan setelah upacara tersebut tanpa memandang mereka itu menerima atau sakit hati atau tidak di depan umum. Nah, kita berpikir bahwa perbuatan kita itu dapat menguatkan karakter mereka, padahal itu sangat salah. Hal tersebut dapat membuat karakter tersebut membuat mereka merasa gagal menjadi petugas upacara karena sikap kita yang mengkritik mereka di depan umum. Hal tersebut tentu saja membuat mereka merasa gagal, jadi memberikan kritik itu sebetulnya tidak baik. Kita berpikir itu dapat mengontrol murid, padahal itu salah. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bukan ini ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, karena kita merasa sudah dewasa, sudah badan kita mungkin sudah lebih besar daripada mereka, seringkali kita mungkin kita sudah lebih berhak memaksa kepada siswa kita tidak boleh menolak apa yang kita perintahkan, padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi. Karena yang berhak untuk menentukan sesuatu adalah mereka sendiri dan merupakan inisiatif dari mereka sendiri. Nah, selanjutnya Ibu. Bisa dialihkan. Yang dimaksud dengan perubahan paradigma di kelas atau di sekolah kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol yang tadi menurut William Glasser, stimulus respon ini mungkin sering kita lakukan atau sering kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yang sering kita lakukan adalah yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita seperti itu ya. Nah, menurut teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita tidak boleh lagi berpandangan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Justru kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontra pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang salah itu tidak semuanya salah. Mungkin pada kesalahan tersebut ada beberapa yang memiliki tujuan tertentu. Tujuannya seperti apa? Seperti itu. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi, seperti kepalan tangan tadi, saya tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Yang bisa mengendalikan diri saya itu adalah diri saya sendiri. Dan yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan kepalan tangan tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, bujukan gagal, Ibu tolong dong dibuka kepalan tangannya, itu setelah lembut, setelah dirayu, kalau sudah tidak bisa dirayu lagi, tentu saja ada pemaksaan. Ketiga, pemaksaan atau bujukan gagal itu harusnya dari teori kontrol atau pilihannya, kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Misalkan kita bisa dengan pilihan atau dengan
lemah lembut, bagaimana cara kita agar bisa memujuk orang lain. Nah, dan yang terakhir kalah. Yang tadi Ibu pikir menang, teori contoh pilihannya model berpikir menang dan sebelah pihaknya lagi. Nah, jadi kita berpikir kita tidak menyalah lulus tersebut, tidak Gangguan mungkin dalam jaringannya, si operatornya. Ada Bu Neneng. Nah, itu ada. Lanjut lagi. Silakan Bu. Kita lanjutkan konsep inti dari budaya positif itu artinya disiplin. Mungkin Bapak Ibu bisa sebelum dilanjutkan ada bisa menambahkan apa itu disiplin menurut sendiri. Pak Dian, silakan menurut Bapak itu disiplin. Saya nambahkan. Boleh, silakan. Menurut saya disiplin itu sesuatu ataupun hal yang menaati peraturan. Ya. Sesuatu yang menaati peraturan. Mungkin yang lain? Sudah, tidak ada lagi. Apa itu disiplin? Disiplin adalah kemampuan mengendalikan diri dan memanfaatkan. Kenapa? Ya, bagaimana Pak Urip? Bisa diulangi? Kemampuan mengendalikan diri dan mematuhi norma standar yang profesional. Iya, terima kasih jawabannya Pak Urip. Nah, langkah awal dalam budaya yakni menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan hukuman atau selanjutnya Ibu bisa digeser. Nah, di sini ada bagian budaya disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai ini. Disiplin juga merupakan salah satu cara menerapkan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid, imbalan, penghargaan, hukuman atau ancaman. Tujuannya kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dan motivasi intrinsik dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjut Ibu. Ya, disiplin bukan berarti hukuman. Justru hukuman merupakan alternatif jika solusi-solusi yang lain tidak dapat digunakan. Diharapkan hukuman itu tidak dapat digunakan sama sekali. Nah, nilai-nilai kebajikan dimaksud adalah nilai kebajikan universal merupakan nilai yang disepakati bersama. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, Ibu. Nah, dari konsep inti budaya positif yang ketiga, yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia dapat juga diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan psikologis dan psikologisnya. Pemenuhan kebutuhan dasar akan sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku individu. Selanjutnya, nah, 5 kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima sebagai penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di mana itu bertahan hidup itu bertahan keamanan dan kesehatan. Dan sedangkan kasih sayang dan rasa diterima mencakup rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kebutuhan manusia sebagai penguasa, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan ingin didengar. Nah, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia selanjutnya itu kebebasan, di mana kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, di mana kesenangan ini meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Ibu. Nah, di sini ada kuesioner berdasarkan situasi sesuai dengan diri Anda. Setelah itu, jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel berikut. Ibu bisa mengambil alat tulis dan bisa mengecek apakah saya senang berteman, itu termasuk kalau yang pertama, kalau yang poin 1 itu tidak benar, yang 3 kadang-kadang, 5 itu sangat benar. Yang pertama, apakah saya senang berteman? Terus yang kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Dan yang ketiga, ya, telepon. Saya suka bekerja dengan orang lain. Yang kelima, habiskan waktu lain. Saya ingin orang-orang kaya. Yang ketujuh, yang kedelapan, apa yang teman-teman saya pikir tentang itu penting. Dan yang kesembilan, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Dan yang ke-10, saya senang bertemu dengan orang. Menurut Bapak Ibu termasuk 5 kebutuhan manusia. Bu Andan? Saya senang berteman. Di sini ada saya senang berteman. Terus mudah bagi saya berbicara dengan siapa. 28, Bu Haji. Nah, 28. Jadi menurut Ibu ini termasuk kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang mana? Yang mana, Bu Haji? Ini tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Penguasa, terus
Dari yang saya, yang bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Saya senang berteman, tapi kadang-kadang Bu Haji, Kadang-kadang, ya ya, mudah nanti berbicara kita dengan siapapun juga itu tidak benar. Saya tidak bergaul. kadang-kadang juga ya. Ya, saya suka mengobrol lewat telepon juga kadang-kadang. Seringnya saya tidak suka. Tidak sukanya. Jadi ibu itu termasuk ke 5 kebutuhan dasar itu yang Saya Yang nomor 2, kayaknya Bu Anda yang nomor 2. Yang penguasaan kayaknya. Oh, penguasaan. Jadi tidak. Tidak. jadi, Saya tidak haus validasi. Kebutuhan dasar saya adalah, mungkin Bu Ana itu kebebasan ya, mandiri, nah memiliki itu, pilihan, kebebasan. Kebebasan. aku mengendalikan arah dirinya. Jadi kemana saya akan membawa arah diri saya. Jadi Betul. seperti Kebutuhan ya. saya itu. Jadi slide selanjutnya ada ini ada 40 nomor soalnya. Bisa dilanjut Ibu. Nanti kita kembali lagi ke slide ini. Bisa dilanjutkan Ibu slide. Konsep inti budaya positif salah satunya yang keempat adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah di eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbal orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal dari diri sendiri, bertujuan disiplin positif. Selanjutnya, Ibu. Nah, di sini ada sebuah skenario di mana Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja jatuhkan tas kursi. Tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Selanjutnya, nah, pertanyaan reflektifnya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mungkin dari Bapak Ibu Guru bisa menjawab, apakah Bapak Ibu Guru setuju tidak terhadap tindakan Pak Seno terhadap IPA? Menjawab Bu Haji, saya tidak setuju. Ya, mengapa Ibu? Ya, karena Pak Seno sudah semena-mana terhadap IPA. Ya, betul sekali. Ada jawaban yang lain mungkin? Jadi tindakan Pak Seno itu bisa mengakibatkan trauma dan rasa percaya dirinya hilang gitu. Jadi kasihan ke IPA-nya. Ya, oleh bahwa tindakan Pak terhadap itu malah hilang kepercayaan untuk matematika, dia akan semakin tidak menyukai pelajaran tersebut karena
dipermalukan oleh teman-temannya sendiri. Dan yang kedua, bahasanya sebuah hukum atau Hukuman. Izin menjawab, Ibu. hukuman, mengapa bisa sebut hukuman? Menurut saya hukuman, Bu Haji, karena tindakan Pak Seno itu tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh IPA. Iya, Dan betul Pak sekali. Seno memberikan hukuman fisik gitu, bukan konsekuensi. Iya, nah, betul sekali Bu Andai. Pak Seno ini memberikan hukuman bukan konsekuensi terhadap IPA. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada tindakan guru. Mari kita sebutkan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini ada sebuah kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini Hukuman. hukuman. Dan yang ketiga, 15 kali menggunakan Hukuman. teman yang telah coret-coret, hukuman. Konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan itu adalah konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, merupakan konsekuensi. Hukuman. 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 Ya, mari kita lihat jawabannya yang benar. Slide selanjutnya, Ibu. Nah, tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, itu adalah merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid untuk push up 15 kali karena terlambat atau karena tidak menggunakan basket, itu adalah hukuman. Hukuman. Dan membersihkan tumpahan air di meja pada saat belajar itu juga merupakan konsekuensi. Dan murid tidak melakukan di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah merupakan konsekuensi. Nah, di sini sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu adalah sama atau tidak? Beda, Bu. Beda. Bedanya apa, Pak Nendi? Kalau hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Konsekuensi perbuatannya harus dipertanggung. Mengganti yang lain? Nah, apakah menurut Ibu hukuman akan konsekuensi sama atau tidak? Nah, perbuatan yang harus memang dipertanggungjawabkan gitu. Ya betul, kalau hukum itu hal yang harus dipertanggungjawabkan, memang diberikan atas suatu tindakan dari seseorang yang bersalah. Dan itu seperti mengganti sesuatu hal yang memang kan melakukan kesalahan seperti di kertas tugas temannya kertas tugas red ya harus diganti lah dengan kertas yang baru lagi. Mungkin Terima seperti kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Izin menambahkan, Bu Haji, kalau menurut Boleh, saya hukuman itu spontan. Kalau konsekuensi biasanya sudah disepakati sebelumnya gitu. ya, ada kesepakatan terlebih dahulu ya untuk konsekuensi. Ya. Ya, slide selanjutnya Ibu.
Nah, ini Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu adalah hukuman. Biasanya membuat anak sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena itu tadi konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dengan siswa atau sekolah dengan siswa. Nah, yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena hukuman yang selalu diberikan oleh guru ada benci. Inilah saya ini sudah disiplin tapi tetap aja salah. Ada aja yang salah. Konsekuensi menghargai disiplin. Jadi di hukuman juga merupakan harus menulis saya dan ke sekolah paksa yang harus oleh itu hukuman. Kalau sih stimulus atau anak itu diri sendiri. Nah, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesali. Konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak biasanya kalau hukum itu biasanya anak berbohong kepada guru. Konsekuensi anak belajar untuk merasa bersalah bukan itu adalah hukuman. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasing adalah dan khusus. Ibu. Nah, konsep inti dari budaya positif yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol guru ini adalah kita bisa sebagai penghukum, bisa sebagai teman, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, dan juga bisa sebagai pemantau, dan juga bisa sebagai manajer. Selanjutnya, Ibu. Dan di sini ada sebuah kasus. Ada murid yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Mungkin kejadian ini sering terjadi di sekolah kita yang pada hari Senin, banyak murid yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, bagaimana kita memperlakukan mereka? Ada seseorang murid yang tidak memakai atribut lengkap. Apakah kita kalau sebagai penghukum itu kalau kita sebagai penghukum hukuman karena mereka tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, kalau kita sebagai guru pembuat merasa bersalah, kita bisa berkata, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Otomatis anak tersebut itu akan merasa bersalah, jadi tidak merasa dihukum. Seperti itu. Selanjutnya, nah, sama lengkap pada satu upacara. Posisi kita sebagai teman. Nah, posisi kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak apa lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi kita sebagai teman pada murid, jadi bukan sebagai penghukum. Nah, dan selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Minggu depan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu
posisi kita sebagai Manager. slide selanjutnya. Inti selanjutnya adalah nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gozen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, mungkin keyakinan klasis ini sudah terlaksana di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kita lihat semua ruangan kelas mulai dari kelas 9 itu sudah mas. Ya. Nah, bagaimana keyakinan kelas? Mungkin Bapak dan Ibu guru di sini juga sudah mengetahuinya sebagian besar. Namun di sini saya akan mencoba memaparkan kembali bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama, murid menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi setiap murid itu menuliskan ke depan papan tulis atau melalui sticky note dan menempelkannya di depan kelas keyakinan apa yang mereka inginkan di dalam kelas atau cara belajar apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Seperti apa dalam kita bisa menuliskannya. Dan yang kedua, setelah menuliskan keyakinan kelas tersebut, guru dan murid mengulas keyakinan yang telah ditulis. Jadi keyakinan yang sudah mereka tulis di papan tulis, selanjutnya guru dan murid mengulas keyakinan yang telah ditulis atau menyebutnya satu persatu atau juga bisa mengulas kembali menjadi atau merubah menjadi kalimat yang positif. Dan yang ketiga, guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi tidak semua murid tersebut 32 orang itu semuanya ditulis dalam keyakinan kelas. Artinya guru dan murid memilah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang selanjutnya mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif tadi. Dan selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas bersama. Jadi mengecek kembali apa yang mereka inginkan, terus disepakati apa keyakinan kelas apa yang mereka yakini dan yakin akan dipatuhi suatu saat nanti ke depannya, dan jika melanggar bagaimana konsekuensinya itu sudah disepakati bersama guru dan murid dalam kelas. Selanjutnya. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Asing lagi ya, ada segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan murid agar mereka mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini adalah meliputi yang pertama validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, jika ada seseorang seperti tadi ya, di dalam skenario IVA tadi, skenario yang tadi, bisa Pak Sero itu memanggil dengan menggunakan segitiga restitusi dan menanyakan kenapa IPA itu bisa melakukan hal tersebut. Terus menanyakan keyakinan kelas kepada IPA, apa yang diyakini di dalam kelas kita, terus apa yang selanjutnya yang akan IPA lakukan setelah mendapatkan segitiga restitusi dari Pak Seno. Selanjutnya, Ibu. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip atau membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah satu contoh kalimatnya bisa seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna.
Ibu atau Bapak juga pernah melakukan hal itu? Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi, menstabilkan identitas itu kita tidak boleh langsung menyalahkan kenapa anak berbuat seperti itu. Jadi kita itu harus mengetahui dulu kenapa berbuat dulu kepada murid tersebut, kenapa berbuat salah, kenapa berbuat seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita bisa memilih salah satu kata-kata dari menstabilkan identitas ini. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita bisa menanyakan setelah kita tahu alasan mereka itu berbuat seperti itu, kenapa? Kita bisa menanyakan keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah kita disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan kelas agar siswa tersebut tidak berbuat seperti itu lagi dan kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Seperti itu. Dilanjut, Ibu. Nah, mungkin itu pemaparan dari saya tentang diseminasi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Salopa, Bapak, terima kasih telah mempermai kami di sini. Mohon masukannya untuk diseminasi saya kali ini. Silakan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih kepada dirinya. Alhamdulillah pada malam ini kita mendapatkan ilmu baru ya, yang mana perilaku-perilaku yang sering kita laksanakan di sekolah. Sebelum kepada sesi tanya jawab, dipersilakan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan ataupun sambutan kepadanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng yang telah memberikan ilmu pada kita semua, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam acara Zoom ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu motivasi kita untuk belajar terus dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi murid kita. Dari paparan Ibu Neneng pada malam ini, bagi khususnya motivasi kita maupun di masyarakat. Apa? Karena di sini kita sudah membahas tentang hukuman. Jadi sebenarnya kita jangan dulu mengutamakan hukuman kalau kita tidak siap untuk memberikan jawaban. Jadi kita itu lebih sering secara diri kita untuk memberikan hukuman, padahal kita tidak tahu permasalahan yang ada di sini. Sebenarnya kita itu kan guru, kita juga teman anak, sehingga di sini yang saya tangkap nanti dan bisa dimanfaatkan di sekolah, bahwa kita itu jangan terlalu mengutamakan hukuman dulu kalau kita tidak mengetahui tentang hal yang ada di anak. Jadi barusan itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi sebenarnya kita sekolah itu kadang-kadang kita jadi guru, kita jadi orang tua, dan kita jadi teman. Jadi pada dasarnya apa yang telah diberikan oleh Ibu itu kita lebih sulit dalam aplikasi dengan anak yang tidak suka matematika, sering gambar-gambar, itu sebenarnya anak itu perlu dilanjutkan
kegiatannya yang lebih baiknya itu adalah menggambar, sehingga nanti pelajaran matematikanya cari sesuatu yang bisa digambar, sehingga anak akan senang belajar matematika dengan metode menggambar. Anak mungkin secara tulisan itu nggak bisa, tapi secara menggambar nulis aja dia bagaimana menggambar matematika sesuatu yang menarik menurut dia, nanti akan lama-lama dia akan senang gitu. Jadi karena kan kelas itu kan tidak hanya satu, kelas itu 30 berarti 30 karakter. Jadi ada pengelompokan sesuai dengan visual, sesuai dengan audio visual, atau secara yang lain itu perlu diperhatikan. Jadi kesimpulannya menurut saya sesuatu yang kita lakukan di sini adalah untuk bekal besok dan selamanya di sekolah. Jadi kita melihat anak itu adalah hukum, melanggar itu hukuman. Jadi hukuman itu kan untuk menghentikan sikap hal yang tidak baik bagi anak gitu. Jadi itu hukuman. Jadi objeknya lebih terfokus pada kita menghentikan kebiasaan anak yang salah. Kemudian konsekuensi itu adalah bagaimana anak belajar dari kesalahannya itu untuk mencari jawabannya sendiri. Selanjutnya dan ada institusinya untuk memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan dari anak itu sendiri. Jadi nanti mungkin kita akan gunakan yang namanya konsep coaching ya terhadap sesuatu yang dilakukan anak. Jadi anak nanti diajak untuk menemukan jawabannya sendiri, sehingga kita jangan guru memarahi, tapi tanya sesuai dengan kemampuan anak, dan nanti anak juga akan menjawab sesuatu yang sesuai dengan yang dilakukannya. Jadi kita harus coaching lah dengan anak, termasuk saya dengan guru juga akan sama. Anak terlambat itu jangan dimarahi dulu, tapi ditanya kenapa gitu. Terlambat, yang menjawabnya mungkin dia sendiri dan akan menemukan jawabannya sendiri. Sehingga kita hanya memancing berbagai sesuatu yang ada di anak, sehingga nanti secara coaching itu anak akan menjawab dan akan menjawabkan apa yang dia lakukan. Di guru mungkin terlambat memarahi, coaching aja secara berdua bagaimana dia menemukan bahwa kita bisa tidak terlambat. Itu jawabannya ada di dirinya masing-masing. Jadi di sini kita harus mampu kalau ada perbagian bagaimana kesenangannya, kesukaannya dan sebagainya. Jadi mungkin pendidikan sekarang adalah bagaimana membangkitkan karakter anak untuk memunculkan permasalahan yang ada di dirinya masing-masing. Termasuk mungkin yang disampaikan Ibu Neneng ini adalah sesuatu yang kita akan lakukan di lapangan seperti teori mudah tapi pelaksanaan yang sulit. Kenapa? Karena kita juga kadang-kadang lebih mengutamakan emosional daripada kesayangan. Sehingga saya mengharapkan rangkulah anak dengan penuh kasih sayang sehingga anak akan menjadi bagian dari kita. Gitu. Jangan dulu utamakan emosional, tapi utamakan dulu adalah kasih sayang. Terima kasih Bu Neng telah memberikan ilmu pada saya sehingga membuat kita sama-sama ingin menjadi diri kita yang lebih baik, berpikir positif, dan mampu untuk membangkitkan semua yang ada di diri kita dan di anak kita. Terima kasih Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih memberikan tambahannya ataupun penguatan bagi Bu Haji Neneng yang telah memaparkan materinya. Barangkali ada sesi tanya jawab, Bu Neneng? Mungkin saya ingin bertanya saja, Bapak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yang pertama saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, tentunya dengan beberapa banyak kendala sinyal. Bagaimana perasaannya? Mungkin dari Pak Nendi, Bu Agne, Pak Dian, Bu Iis, Pak Riki, Bu Eva, Bu Melani, Bu Nia, Bu Andai. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa menambah wawasan ataupun informasi. Memang itu suatu kegiatan yang sering kita lakukan di sekolah. Memang kadang-kadang kita tidak sadar selalu memberikan hukuman kepada anak. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Neneng, pemaparan, insya Allah kegiatan-kegiatan hal seperti itu bisa dihilangkan di sekolah. Mungkin itu dari saya, Bu Haji. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada. Apakah pernah Bapak Ibu guru di sini menghukum siswa
atau dari apa saja, misalkan ada dari kesiangan atau tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR. Apakah pernah Bapak Ibu guru di sini menghukum? saking pisan itu. Terus gitu. Sering sekali ya. Mungkin Jarang, Bu. kalau sudah Jarang, Bu. jarang, itu tergantung kepada kita masing-masing ya Bapak ya. Apakah di antara Bapak Ibu yang sudah mencoba, adakah di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba menerapkan segitiga restitusi apabila ada seseorang anak bersalah atau datang terlambat ke sekolah? Pada saat pembelajaran kita, ada anak terlambat datang ke sekolah, terus kita memanggil anak tersebut dan menerapkan segitiga restitusi. Apakah ada di antara Bapak Ibu guru di sini? Ada Bu Haji, saya pernah. Oh, pernah. Seperti apa itu, Ibu? Mungkin sharing saja di sini ya dengan teman-teman semua. Waktu itu saya pernah ingin mencoba menerapkan menangani masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Jadi kasusnya waktu itu pernah ada siswa saya yang selalu terlambat ke sekolah. Jadi ketika pelajaran pertama itu bagian saya bahasa Inggris. Nah, anak tersebut bukan sekali dua kali dia itu terlambat. Kemudian waktu itu awalnya saya cuma negor saja gitu. Pas ditegor lama-lama jadi kebiasaan, jadi seperti tidak takut gitu ya. Nah, kemudian saya ajak waktu itu berbicara dari hati ke hati berdua. Saya ajak ke ruang OSIS waktu itu. Kemudian saya tanyakan, yang pertama adalah saya memvalidasi dulu. Jadi saya bertanya alasan kenapa dia selalu kesiangan. Kemudian saya juga mengidentifikasi kenapa kesalahan itu terjadi berulang-ulang gitu, tanpa saya menghakimi dia. Nah, ternyata setelah saya ajak berbicara dari hati, dia itu berterus terang katanya dia kerap kali begadang. Jadi kalau malam itu dia bermain game online. Sehingga sampai subuh, kemudian pada saat subuh baru agak mengantuk sedikit, dia tidur, langsung ketiduran sampai pagi gitu. Sehingga pas ketika harusnya bangun berangkat ke sekolah, dia selalu terlambat. Itu yang terjadi katanya. Waktu itu saya tidak memberikan solusi, hanya memberikan gambaran bahwa apakah dengan bermain game online itu ada manfaatnya, waktu itu saya tanyakan. Ternyata dia juga menyadari dengan sendirinya bahwa dampak dari bermain game online itu banyak mudaratnya katanya. Ya, diantaranya kurang tidur, terus badannya sering sakit, terus kesehatan terganggu, ke sekolah juga yaitu kesiangan gitu. Nah, pada saat itu saya tanyakan, lalu apa solusi atau penyelesaian yang akan kamu lakukan gitu. Nah, kemudian dari beberapa alternatif yang dia sebutkan, dia mengatakan bahwa nanti saya akan mencoba untuk stop bermain game online katanya, untuk mengurangi. Dan kemudian dia akan melakukan tidur lebih awal gitu. Dan alhamdulillah setelah obrolan saya itu, hari kemudiannya dia tidak lagi terlambat ke sekolah dan menyadari bahwa kesalahannya itu bisa diperbaiki oleh dia sendiri gitu, bukan karena saya yang menyuruh atau bukan karena saya memberikan hukuman kalau kesiangan lagi nanti tidak ikut pelajaran bahasa Inggris. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi dengan sendirinya dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan dia menemukan solusinya sendiri gitu. Itu yang mungkin saya anggap di situ adalah penggunaan segitiga restitusi. Jadi saya tidak menghakimi dia, saya juga tidak memaksakan solusi untuk dirinya gitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan kendalinya itu ada di diri kita gitu. Itu mungkin Bu Haji yang saya tangkap dari apa definisi segitiga restitusi. Seperti itu. Ya.
Kali Bu Anda terima. Mungkin ada dari Bapak mulai. Karena untuk pertanyaan selanjutnya, apakah zaman ketika Bapak seorang murid, apakah pernah mendapatkan suatu, mungkin Bapak Dian pernah, Pak Nendi, Wajib. Pak Dian sepertinya nih. Pak Dian pernah ya? biasa Nah, Pak. Bapak Dian itu mengajar di Iya. Bapak dulu teman pada saat jadi Ya, dulu pernah hukuman sedang di teks belajar. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, saran ya berapa tegur dulu, tapi mungkin itu masih masuk tidak termasuk hukuman. Kalau menurut saya jadikan itu sebagai berjalan senormalnya saja dalam konteks pembelajaran, tidak dijadikan hukuman begitu. dan mungkin sekarang bisa terjadi juga pada murid Bapak di sekolah ya. Mungkin kita juga jangan menjadikan sebagai penghukum, tetapi kita juga bisa menjadi sebagai teman, terus menjadi pembuat merasa bersalah sebagai Bu Haji, boleh. itu kalau segitiga restitusi itu kan kalau dicontoh-contoh itu anak ya Bu Haji ya. Ya, Kalau misalnya sesama guru itu boleh nggak untuk orang dewasa? kalau untuk orang dewasa mungkin itu kita bisa menjadi teman ya. Kita juga bisa memvalidasi bagaimana orang tersebut bisa melakukan hal tersebut, kenapa tidak suka kepada mungkin, atau kita bisa menanyakan alasannya seperti apa. Dan emang seharusnya sih ada keyakinan sekolah juga, bukan kayak hanya ada keyakinan kelas saja. Jadi seharusnya ada keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu guru dan warga sekolah lain, agar tidak hanya siswa yang selalu disalahkan dan menjadi menjadi pembuat rasa bersalah dari gurunya. Mungkin gurunya juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, untuk itu di sekolah pun harus ada keyakinan atau kesepakatan yang harus disepakati oleh warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan murid tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang menambahkan, Ibu Eva atau Bapak Kepala, boleh menambahkan pertanyaan Ibu Eva. Ibu, terima kasih. Ya, Bu Eva ya. Ini jadi bukan untuk anak aja, jadi ini bisa diterapkan di berbagai lembaga sebenarnya. Kenapa? Karena yang namanya dalam suatu organisasi, kapan kita jadi anak, jadi bawahan, kapan kita jadi manajer gitu. Jadi sebenarnya segitiga ini bisa diterapkan. Mungkin Bu Neneng juga udah merasakan ya, kapan saya jadi manajer, kapan saya jadi teman gitu, bercanda gitu. Sehingga di sini sekolah itu akan terasa nyaman kalau kita bisa menyesuaikan gitu. Kapan waktunya kita berdiskusi, kapan kita waktunya untuk tertawa gitu. Jadi penerapan ini sebenarnya lebih enak gitu kalau orang dewasa gitu. Kalau anak itu kadang-kadang tidak mengerti kalau kita lagi memberikan satu ilmu. Jadi pengalaman saya, kapan kita menjadi teman, yaitu nanti kita bisa memberikan. Contohnya lah kalau kita bergaul dengan anak itu, kita anak pang gitu. Tapi pada saat saya memberikan dianggap baik kepada mereka gitu. Itu kita terjun ke dunia anak. Jadi kita harus terjun ke dunia anak sehingga kita akan
tahu kemauan anak, sehingga nanti kita memberi sehingga anak senang kalau teman gitu bergaul gitu. Tapi suatu saat kita jadi manajer gitu, bukan menjadi penghukum gitu. Jadi kalau saya juga di sekolah merasakan kapan saya jadi manajer gitu, kapan saya jadi teman gitu. Itu cara yang merasakan bukan saya, tapi yang merasakan kita semua gitu. Seperti itulah. Jadi segitiga ini bisa diterapkan di perusahaan juga bisa, di sekolah juga bisa, di lingkungan guru juga sama seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah ilmu yang bisa diterapkan tercipta satu kenyamanan sehingga kita tidak mengutamakan tentang hukuman tapi mengutamakan tentang kasih sayang, perhatian, kemudian solusi yang harus dilakukan adalah solusi yang terbaik bagi semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah dari 1 jam. Tadi awalnya kita hanya 1 jam saja karena terkendala sinyal juga. Mungkin ini saya ucapkan terima kasih. Ini adalah pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah, dan terima kasih semuanya sudah sempat hadir, dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Haji Neneng yang telah memaparkan tentang demonstrasi budaya positif. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa menambah wawasan baru ataupun ilmu baru atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Neneng. Saya selaku moderator ucapan terima kasih kepada semua rekan-rekan guru, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir. Seharusnya malam ini kita istirahat, tapi dengan adanya kita mendukung ataupun menyemangati program guru penggerak, alhamdulillah kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baiklah, kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana Bapak Kepala, atur nuhun. Sami-sami Bu. Wadne panendi. Sehat Bu, sehat. Sehat teras Bu selamanya ya. Haji. Oh itu di obat deh. Segera minum obat. Sukses. Besok kali terakhir, sekarang beres.